Engkau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita diizinkan lagi untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah, saya persilahkan untuk Bapak Ibu jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan pujian penyembahan kita. Kita percaya bahwa Allah hadir pada saat ini untuk kita sembah. Dari Kidung Jemaat nomor 17, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini. Para jemaat Tuhan, mari kita teduhkan hati kita tenangkan jiwa kita, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu, dan ajarkanlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Haleluya. Haleluya.
Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa, kita serahkan ibadah kita ini kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan, Engkau mengantarkan kami ke rumah-Mu yang kudus ini Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan pada pagi hari ini kami memberikan hati, jiwa dan roh kami Tuhan kepada Engkau di dalam memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sehingga kami Tuhan memperoleh sukacita yang luar biasa dan kami boleh menjadi berkat ketika kami kembali kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami satu persatu jemaat-Mu bahkan pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan membacakan nats pembimbing kita pagi hari ini diambil dari Mazmur 2 ayat 11 hingga 12. Mazmur 2 ayat 11 hingga 12. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan. Sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Ya, luar biasa Bapak Ibu, kita percaya bahwa saat ini Tuhan telah bangkit dan mengalahkan maut. Semua percaya? Ada amin? Amin. Dan kita mau bersukacita Bapak Ibu, mari kita nyanyikan pujian Kristus bangkit. Soraklah, saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Katakan Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Kristus bangkit, soraklah, haleluya. Bumi serta bergema, haleluya. Berbalasan bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Ayat 2, karya kasih-Nya genap, kemenangannya tetap. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Ayat 3, kuasa kubur menyerah dan neraka takluklah. Kuasa kubur menyerah, haleluya. Dan neraka takluklah, haleluya. Kristus jaya atas maut, haleluya. Dan terbuka
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Pembacaan hukum kasih terambil dari Yohanes 13 ayat 34 hingga 35. Hukum kasih dari Yohanes 13 ayat 34 hingga 35, demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan yang luar biasa yang senantiasa mengingatkan kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Bapak Ibu, terkadang dalam kehidupan ini kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Tapi melalui pujian ini kita percaya bahwa ada cinta Tuhan yang sejati, yang telah mengalahkan maut, yang rela mati bagi kita dan berkorban bagi kita. Bapak Ibu, untuk pengampunan dosa mari kita pujikan pujian pengampunan dosa cinta sejati. Saat ku renungkan hidup bersamamu,
Mari kita memohonkan doa pengampunan dosa. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat terkasih, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan berita anugerah dan petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 6 ayat 22 hingga 23. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, Roma 6 ayat 22 hingga 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Saya akan membacakan sekali lagi petunjuk hidup baru dan berita anugerah, Roma 6 ayat 22 hingga 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kita imani firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita memperoleh hidup yang kekal karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita. Kita bersama-sama mengucapkannya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita, Ku Mengenalmu. Lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidup
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita fokuskan hati dan pikiran kita kepada firman Tuhan. Kita mau mengenal Tuhan melalui firman-Nya pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus yang ada di tempat yang maha tinggi. Dan juga kami percaya ada dalam hati kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, saatnya Tuhan Yesus Kristus kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengenal Engkau ya Tuhan melalui firman-Mu ini ya Bapa. Namun Tuhan Yesus Kristus, layakkanlah setiap kami Tuhan di tempat ini untuk menerima berkat firman-Mu yang maha kudus ini Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap kami ya Tuhan Yesus Kristus, agar kami layak menerima berkat firman-Mu Tuhan. Persiapkanlah hati kami Tuhan, agar benih firman-Mu Tuhan jatuh di tanah hati kami yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah buah ini menyenangkan hati-Mu dan boleh menjadi berkat untuk sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, besertalah dengan kami Tuhan Yesus Kristus, sertailah kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Masih menunda liburannya ya Bapak dan Ibu, masih ada di sini ya. Baik, Bapak dan Ibu, bukan suatu kebetulan Bapak dan Ibu ada di sini, juga saya ada di sini. Tuhan memilih kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pasti ada suatu alasannya. Saya yakin dan percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan. Tuhan memilih kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkanlah hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya serahkan untuk mempersiapkan videonya. Foldernya di video khotbah. Baik Bapak dan Ibu, mari kita membuka firman Tuhan dalam Matius 28. Matius 28 ayat yang ke-11 sampai 15. Satu perikop kita akan membacakannya. Matius 28 ayat 11 sampai 15. Ini adalah kejadian setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kejadian ini sangat berpengaruh kepada perjalanan kepercayaan yang ada di dunia, khususnya untuk bangsa Yahudi, baik secara jasmani maupun kita secara rohani. Ini kedustaan yang sangat luar biasa sehingga berpengaruh hingga saat ini Bapak dan Ibu. Setelah kebangkitan Tuhan Yesus, ahli Farisi, ketua-ketua dan mahkamah agama itu ketakutan karena Tuhan Yesus pernah bilang 3 hari saya akan bangkit setelah kematian. Nah, ini yang ditakuti oleh mereka, jangan sampai ini terjadi. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus benar-benar bangkit. Untuk mengetahui lebih jauh setelah Tuhan Yesus bangkit apa yang terjadi, kita akan membacakannya bersama-sama. Matius 28 ayat 11 sampai 15 dengan suara yang nyaring. 3, 2, ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Saya bacakan ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita bohong ini, cerita dusta ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Sudah ketemu videonya? Baik, itu ada video dusta Mahkamah Agama. Jadi gara-gara dusta ini Bapak dan Ibu, banyak sekali orang Yahudi masih belum percaya. Dia percayanya kepada imam-imamnya saja. Kalau ini kurang lebih kalau di Indonesia itu seperti PGI-nya lah yang memimpin umat Kristen. Nah, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar. Oke, gambarnya dimunculkan. Ini Mahkamah Agama ini kurang lebih seperti PGI-nya Indonesia lah, yang khusus masalah agama Kristen. Nah, mereka berbuat kebohongan. Akhirnya seluruh umat itu juga memegang kabar bohong ini. Baik, sudah siap? Terima kasih. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya Fajar pada hari Suaranya pertama bisa minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepada kamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu, dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Oke, cukup. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, cukup. ke bukit yang telah... Oke. Itu ada slide-nya Pak David, bisa tolong ditampilkan slide-nya. Baik Bapak dan Ibu, para penjaga tadi, dia memilih, sebenarnya lucu. Karena penjaga ini harusnya dia itu tegak lurus kepada pemimpinnya. Kalau baca di ayat 28 ayat 1 itu, sebelumnya itu yang memerintahkan dia itu sebenarnya Pilatus. Tapi lucu, ya, dia itu nggak tegak lurus kepada pemimpinnya, dia malah pergi ke imam-imam kepala, gitu. Nah, imam-imam kepala mungkin dia takut Dia mungkin takut, lalu dia datang ke imam-imam dan juga tua-tua. Nah, ini mungkin kalau di gereja itu ya, kalau imam-imam tuh biasanya punya jabatan. Kalau tua-tua itu
berpengaruh tapi nggak punya jabatan. Tapi mereka itu berpengaruh dalam suatu kebijakan yang akan diambil oleh yang punya jabatan. Biasanya seperti itu. Nah, mereka itu sudah datang ke imam-imam kepala. Nah, imam-imam itu ngobrol dengan para tua-tua apa yang harus kita lakukan. Akhirnya untuk menutup semua ini, oke, sebelumnya itu Mbak. Nah, kita lihat di slide yang pertama. Ya, selanjutnya. Ya, baik. Mengapa penjaga itu berdusta? Yang pertama, dia dikasih sejumlah uang besar. Itu yang pertama, terus karirnya tetap aman. Nah, jadi karena salah satu alasan ini dikasih sejumlah uang besar, lalu karirnya tetap aman, karena itu pasti karir dia pasti akan gak aman. Kenapa Bapak dan Ibu? Kalau penjaga atau prajurit biasanya dikasih, apalagi dia dalam keadaan sebagai seorang militer itu ya di situ. Dia itu kalau dikasih tugas, kalau untuk disuruh menjaga, masa dia tertidur? Itu pasti udah kena tuh sama atasannya itu. Masa dikasih tugas untuk dia menjaga, dia tertidur? Waduh, pasti kena itu. Kalau Bapak dan Ibu yang memiliki pengalaman di sebuah militer, pasti ada Opa, ada Pak Bambang, mungkin sebagian dari kita. Kalau udah dikasih tugas oleh atasannya, jaga ini, jangan sampai tertidur. Ini dia sampai dia nggak bisa, dia kalah saat itu karena ada malaikat-malaikat, dia seperti terkapar lalu seperti kayak orang mati. Lalu tugasnya menjaga mayat, tugasnya itu gagal karena mayatnya itu udah nggak ada. Itu kan tugasnya. Nah, dia kalau datang ke atasannya pasti karirnya habis karena tugas dia gagal. Nah, dia datangnya itu ke imam-imam. Pinter juga ini Serdadu ini, dia datang ke imam-imam. Di sana bukan dimarahin, tapi malah dikasih duit. Dikasih duit terus dijaga. Karir kamu tenang aja, aman. Saya akan ngomong nanti kepada atasanmu. Kalau atasanmu mungkin bertanya ini dan itu, kurang lebih seperti itu. Aman, tenang. Udah karirnya aman, uangnya banyak, tapi dia harus berdusta. Nah, itu aja kuncinya. Dan Serdadu itu atau penjaga itu memilih untuk berdusta. Pegang di sini dulu Bapak dan Ibu. Karena dusta ini yang berbahaya. Sehingga kita lihat di slide selanjutnya, Mbak Dian. Dusta ini tersebar tentang kebangkitan Tuhan Yesus di kalangan Yahudi. Nah, ini saya baca-baca di Wikipedia. Nah, ini dampaknya Bapak dan Ibu. Kurang lebih jumlah orang Yahudi karena dusta ini ya. Ini sekarang jumlah orang Yahudi kurang lebih 15 juta. Saya ambil dari Wikipedia di tahun 2020. Kalau 2023 googling saja dia sudah sampai 15,3-an ya orang Yahudi di seluruh dunia yang memiliki darah Yahudi. Tapi ada orang Yahudi yang percaya Yesus, itu namanya Yahudi Mesianik, yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah juru selamat. Nah, ini kita belajar sedikit tentang Yahudi. Ada orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias, namanya Yahudi Mesianik namanya. Bisa nanti cek. Itu yang menerima berita itu dan menerima Yesus sebagai Mesias itu di 2008 itu hanya sejumlah 275.000. Ini di seluruh dunia. Yang paling banyak ya di Israel, dan yang paling banyak justru di Amerika selain di Israel. Ini loh, dari 15 juta yang menerima Yesus sebagai Mesias itu hanya 275.000. Itu sangat sedikit sekali, padahal kejadiannya ada di sana. Kejadiannya ada di sana. Gara-gara apa? Dustanya itu tadi, dusta para imam-imam yang memiliki jabatan. Nah, ini hati-hati. Kalau kita memiliki jabatan, omongan kita pasti sangat berpengaruh. Kalau kita memiliki jabatan, pasti omongan kita akan didengar. Ini sangat hati-hati. Ini dampak dari orang Yahudi. Sampai sekarang kurang lebih itu sekitar 300-an ribu. Silakan baca-baca lagi. Yang namanya
Yahudi Mesianik itu adalah orang Yahudi berdarah Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias. Salah satunya yang percaya bahwa ada kebangkitan saat itu. Kalau yang nggak percaya itu tinggal 15 juta dikurang yang percaya itu saja. Jadi dampaknya itu sangat luas. Karena yang bicara ini imam-imam kepala, imam-imam dan para orang tua-tua. Ya sudah. Sampai sekarang Bapak dan Ibu, saya lihat-lihat di referensi dan beberapa YouTube juga, ini kalau ada orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesiasnya, kadang dikucilkan gitu ya. Kalau dia dianggapnya murtad ya, kurang lebih murtad ya, dia dikucilkan terkadang seperti itu. Sampai ada kebijakan negara Israel nggak mau nerima orang yang menerima Yesus itu masuk ke dalam Israel. Kalau dia ada posisinya di negara-negara lain, nggak boleh masuk ke dalam Israel kalau dia menerima Yesus gitu. Tapi makin sekarang itu gelombang Yahudi Mesianik itu makin besar, Bapak dan Ibu. Makin besar ada orang Kristen memberikan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kepada orang Yahudi. Lalu ahli-ahli Taurat Yahudi membacanya dan mengeceknya. Sehingga dari kalangan orang Yahudi sendiri sekarang makin banyak yang mau membaca Perjanjian Baru. Mereka itu kitabnya nggak ada perjanjian baru. Dikarenakan banyak orang Kristen yang memberikan kitab ada perjanjian barunya, beberapa ahli Taurat Yahudi itu ngecek. Oh ternyata benar, ada kesesuaian janji-janji di perjanjian lama tentang Yesus itu adalah Mesias. Akhirnya didalami, oleh karena itu numbers ini 275.000 itu makin lama makin berkembang. Justru perkembangan paling besarnya dulu ada di Amerika, sekarang makin besar karena gelombangnya makin besar. Akhirnya pemerintah Israel sekarang ini mau menerima orang Yahudi Mesianik masuk ke tanah Israel karena gelombangnya makin banyak, makin besar gitu. Saya baca di beberapa literasi sekarang sudah mulai menyentuh 1.500.000 orang Yahudi Mesianik. Orang Yahudi berdarah asli Yahudi, mereka menerima Mesias, Yesus sebagai Mesias. Nah ini dampak daripada dusta itu sangat besar. Lalu itu terjadi di sana Bapak dan Ibu. Buat kita harus refleksi melihat cerita ini buat kita itu seperti apa. Namun sebelum untuk kita belajar dulu, ada yang mirip melakukan dusta itu seperti serdadu-serdadu itu atau penjaga-penjaga itu ada. Mungkin serdadu-serdadu ini nggak jalan sama Tuhan Yesus, jarang kali ngelihat mukjizat-mukjizat. Jadi dia pada saat berdusta mungkin enteng aja. Oh ya pantes, nggak pernah mengenal Yesus, nggak pernah jalan sama Yesus. Mungkin dia nggak pernah lihat mukjizat kali, jadi dia pada saat berdusta enteng-enteng aja. Tapi ada suatu tokoh di Perjanjian Lama, ini yang bernama Gehazi. Gehazi ini adalah bujangnya Nabi Elisa yang sangat luar biasa, dipakai Tuhan, mukjizat-mukjizatnya itu sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Dia lihat mukjizat di depan matanya sendiri, dan mukjizatnya nggak main-main. Nah sekarang Bapak dan Ibu boleh lihat dulu videonya, ada ya Mbak Dian di folder tadi, video tentang Naaman dan Gehazi. Jadi Naaman itu adalah pemimpin perang dari bangsa Aram. Pemimpinnya di Bapak dan Ibu ini hebat, pemimpinnya ditakuti. Tiba-tiba dia kena kusta, gitu. Nah dia datang ke Nabi Elisa. Dan apa yang terjadi dengan Gehazi ini? Gehazi ini bujangnya atau pendampingnya dia yang selalu disuruh-suruh dan membantu Nabi Elisa. Ini dalam versi anak-anak ya Bapak dan Ibu, tapi paling tidak biar kita punya gambaran. Silahkan Mbak Dian. Naaman dan Gehazi, 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 27.
Adapun seorang pahlawan panglima tentara kerajaan Aram, ia bernama Naaman. Suatu hari Naaman menderita sakit kusta. Luka-luka besar muncul dari tubuhnya. Istri Naaman pun menjadi bingung. Tetapi ada seorang anak perempuan Israel, pelayan Naaman, mempunyai rencana. Pelayan itu memberitahu bahwa ada seorang nabi di Samaria yang bisa menyembuhkan Naaman. Kemudian pergilah Naaman dan pasukannya membawa persembahan perak, emas, dan pakaian. Akan tetapi Nabi Elisa tidak menemui Naaman, tetapi ia menyuruh seorang pelayannya untuk menemui Naaman. Naaman menjadi marah karena Nabi Elisa tidak mau menemuinya, dan ia menyuruh Naaman mandi di sungai yang kotor selama 7 kali. Tiba-tiba para prajurit Naaman memohon agar panglima Naaman mau menaati perintah dari Nabi Elisa. Akhirnya Naaman pun pergi ke sungai Yordan. Ia melakukan seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa melalui surat dari pelayannya, agar Naaman mandi di sungai Yordan selama 7 kali. Dan penyakit kusta yang ada di badan Naaman pun semuanya hilang. Naaman telah sembuh. Naaman pun bergegas ke tempat Nabi Elisa kembali. Naaman memberikan hadiah kepada Nabi Elisa karena menyembuhkannya. Tetapi Nabi Elisa menolak. Karena Nabi Elisa berpikir ia hanya seorang pelayan, Tuhanlah yang menyembuhkannya. Lalu Naaman dan pasukannya kembali pulang ke Aram. Melihat kejadian itu, seorang pembantu Nabi Elisa bernama Gehazi pergi menemui Naaman. Ia berkata bohong terhadap Naaman. Ia berkata bahwa Nabi Elisa meminta hadiah yang diberikan Naaman kepada Nabi Elisa. Setelah menyembunyikan hadiah dari Naaman, Gehazi pun kembali kepada Nabi Elisa dan berkata bohong terhadapnya. Nabi Elisa mengetahui kebohongan Gehazi, dan Gehazi pun mendapatkan penyakit kusta, demikian pula dengan para keturunannya. Oke, baik. Kembali ke slide itu tadi lagi Mbak Dian. Jadi ada Gehazi, ini kurang lebih seperti itu ceritanya ya Bapak dan Ibu. Jadi Gehazi ini nempel terus sama Nabi Elisa. Nempel, dia pelayannya. Kemana Nabi Elisa pergi, kemungkinan besar dia ikut. Karena dia adalah pelayannya. Dia sudah melihat kejadian ini, tapi sebelum dia melihat kejadian mukjizat ini, sebelumnya ada lagi mukjizat-mukjizatnya. Kalau Bapak dan Ibu membacanya di pasal 3, 4, ya, baca aja judul-judulnya ini. Saya baca nih, Yoram berperang melawan Moab. Orang Israel dimenangkan gara-gara ada campur tangan dari Nabi Elisa sebagai pelayan Tuhan. Ada lagi minyak seorang janda yang tadinya minyaknya cuma 1 kuali, ada beberapa kuali, dituangin nggak habis-habis minyak 1 kualinya itu untuk berapa belas. Ada terus. Padahal dia hanya nuangin dari 1 kualinya aja, 1 tempat. Mungkin tempayan gitu ya, dia punya 1 doang, mungkin ember, ditaruh ke berapa ember, nih 1 ember nggak habis-habis.
Ada lagi yang lebih dahsyat di pasal 4 di 2 Raja-Raja 4 tadi. Kalau yang tadi kan 2 Raja-Raja 5. Itu ada kejadian perempuan Sunem punya anak meninggal, Bapak dan Ibu. Ini Gehazi ada di situ. Kalau orang luar berdusta tentang Tuhan kayak serdadu itu tadi kan nggak mengenal Tuhan Yesus, mungkin nggak bareng Tuhan Yesus. Walaupun nggak oke, tetapi ya dia mungkin belum dekat dengan Tuhan. Tapi ini Gehazi, waktu Nabi Elisa membangkitkan orang yang sakit, yang mati karena sakit itu, Gehazi ada di situ, Bapak dan Ibu. Dia masih saja bisa berdusta, gitu. Misal contoh ya, kan saya misalnya ceritanya, saya ini melakukan mukjizat ceritanya. Iya, ada satu anak datang ke rumah saya, lalu meninggal dunia, lalu saya berdoa, Joseph ada misalnya di situ. Joseph lagi, ini maaf Joseph ya. Lalu saya berdoa, tiba-tiba dia sembuh. Memang sudah dinyatakan meninggal. Nah seperti itulah Gehazi dengan Elisa. Dekat, tapi Gehazi masih bisa bohong. Naaman ngasih duit, Nabi Elisa menolak. Jangan, orang saya juga pelayan Tuhan, gratis. Nah bujang yang lihat ini kesempatan, mantap ini, duit banyak dikasih, kok dibiarin aja. Kalau tadi serdadu karena duit dia berbohong, ini juga sama ini. Gehazi ini juga berbohong gara-gara duit. Akhirnya Naaman dan rombongan pergi, Gehazi datang. Dan alasannya di situ tadi nggak ada alasannya kenapa. Dia alasan untuk berbohong, dia pakai alasan Bapak dan Ibu. Dan alasannya sangat rohani. Kalau ada baca di 2 Raja-Raja 5. Dia bilang begini, alasannya sangat rohani sekali. Naaman, tolong berhenti dulu. Ada rombongan para nabi-nabi datang ke Elisa. Ada rombongan para nabi-nabi, ini kan rohani, datang ke Elisa. Nah untuk membiayai para nabi-nabi ini, Elisa butuh duit yang tadi itu, emas-emas yang tadi itu, perak-perak yang tadi itu. Berubah pikiran nih ceritanya Nabi Elisa, iya, ya udah nih silakan bawa. Emang ini saya sudah siapkan membuat Nabi Elisa, tapi kan tadi nolak. Iya tuh berubah pikiran karena banyak nabi-nabi datang dari tempat jauh. Nah untuk memberikan sesuatu kepada nabi-nabi itu kita kasih. Nah duit yang tadi itu boleh nggak diminta balik? Boleh. Emas-emas perak itu boleh diminta balik? Boleh. Dikasih ke Naaman, dikasih ke Gehazi. Sampai ke rumahnya Gehazi, ini karena Elisa dipakai Tuhan Bapak dan Ibu. Ketemulah dengan Elisa. Gehazi, dari mana kamu? Wah bohong dia mulai, muter kata Nabi Elisa. Kamu pergi itu Gehazi, roh saya ngikut ke kamu walaupun saya diam. Wah ilmunya tinggi ya Bapak dan Ibu ya. Ini kayak ilmu apa nih, Nerogo Sukmo katanya. Pendeta Daud itu dulu dia. Jadi badannya di sini, sukmonya atau apa itu ya, rohnya itu pergi ikut. Nah Elisa udah punya itu dari Tuhan sebelumnya. Jadi pada saat kamu pergi ke Naaman minta balik harta-harta itu tadi yang saya sudah tolak, saya juga ikut sama kamu saya tahu. Akhirnya gara-gara dusta itu penyakit Naaman nempel ke tubuhnya sampai keturunan-keturunannya Bapak dan Ibu. Bukan cuman ke Naamannya, bukan cuman ke Gehazinya saja, tetapi sampai keturunan-keturunannya. Itu. Saya bacakan ya Bapak dan Ibu di 2 Raja-Raja 5 ayat 27. Ini ayat yang terakhir tadi. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Ini kata Nabi Elisa. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehazi dari depannya, dari depan Elisa dengan kena kusta putih seperti salju. Jadi hati-hati dengan dusta ini Bapak dan Ibu. Buat saya juga ini karena sudah menjadi berkat buat saya udah kena duluan ini tentang ini. Jangan dusta-dustalah. Karena bukan hanya kena ke saya saja. Ini keturunan saya juga nanti akan kena dampaknya. Bukan keturunan, sampai turun-temurun. Waduh. Jadi dosa dusta ini berbahaya banget. Karena uang,
berdusta, apalagi ada hubungannya dengan rohani-rohani Bapak dan Ibu, wah hati-hati. Kita harus hati-hati. Jangan sampai kita berdusta. Karena itu dampaknya bukan hanya kita, tapi juga buat keturunan kita, anak cucu-cucu kita. Baik, selanjutnya Dian. Slide-nya. Oke, lanjut. Nah ini yang tadi saya bilang, Gehazi ini kayak mirip kita lah kurang lebih. Kayak mirip kita, karena kita di gereja mungkin pernah lihat kesaksian orang didoakan langsung sembuh, pernah melihat begini gitu ya, didoakan perekonomiannya besar, bangkit, didoakan jabatan bagus. Itu dekat dengan kita. Gehazi ini mirip dengan kita Bapak dan Ibu, tapi dia tetap juga berdusta. Karena apa? Karena uang. Ini hati-hati buat kita. Oke, ingat juga buat nanti anak-anak yang belum kerja, jangan gara-gara uang kita berdusta. Buat kita yang sedang dalam keadaan apapun, jangan gara-gara uang kita berdusta. Ada saudara istri saya, itu namanya disebutnya Pak D. Saya manggilnya Pak D. Dia kepala sekolah. Sekarang terakhir kepala sekolah sebelum meninggal dunia. Tapi lama sekali diangkat kepala sekolah. Kenapa? Karena pada saat pengen diangkat, dibilang, kamu harus meninggalkan Yesus dulu, baru saya angkat jadi kepala sekolah. Gitu. Kamu harus ninggalin Yesus dulu, keluar dari Kristen, baru kamu boleh jadi kepala sekolah. Itu terang-terangan Bapak dan Ibu, nggak sembunyi-sembunyi ngomongnya. Tapi dia nggak mau, biarin jadi guru terus dulu. Sampai penghujung mau meninggal dunia, baru diangkat jadi kepala sekolah. Karena mungkin sudah terlalu lama, orang sudah mulai lihat. Nah ini hati-hati buat kita semua. Lanjut, kita udah punya tokoh tadi, prajurit yang agak jauh dari Tuhan Yesus, Gehazi yang dekat sekali dengan Nabi Tuhan, melihat mukjizat. Ada lagi satu lagi Bapak dan Ibu, kita belajar satu tokoh lagi. Petrus. Mirip Bapak dan Ibu. Ini murid Yesus loh, selalu everywhere, di mana saja, every time Yesus pergi, diajak Petrus. Bahkan dia salah satu murid, 3 murid terbaik yang selalu diajak dalam doa-doa khusus. Doa khusus ada 3 orang yang selalu diajak, yang lainnya nunggu ya di bawah. Kalau misalnya lagi ke puncak, nunggu di bawah di sini. Tunggu di sini biar aku agak maju lagi. Yang di bawah itu salah satunya Petrus. Dia melihat mukjizat-mukjizat Yesus, banyak di Alkitab mukjizat dia lihat gitu. Tapi dia juga berdusta, menyangkal Yesus 3 kali. Kurang dekat apa lagi Bapak dan Ibu? Ini makanya hati-hati. Iblis ini bisa melihat kelemahan kita. Ini lemahnya si David di mana ini? Uang, wah mungkin dia udah enggak mungkin gitu. Tahta, dia mungkin udah enggak, capek gitu. Kepala sekolah itu berat sekali kerjaannya, makanya dia nggak mau mungkin. Jadi dia nggak mau, udahlah jadi guru-guru biasa-biasa aja. Nah, ke cewek mungkin, biasanya gitu kan Bapak dan Ibu. Harta, tahta, wanita. Nah mungkin kelemahan saya di situ gitu. Saya nggak kuat kalau dipuji, Bapak handsome deh, bisa gitu. Saya udah mulai ngambang. Nah, karena nggak pernah ada yang bilang saya ganteng gitu. Gitu. Mungkin istri saya aja mungkin hilaf karena mungkin belum terbuka gitu matanya sampai sekarang. Enggak lah. Ya mungkin juga kali ya, mungkin bisa ditanya Bapak dan Ibu. Nah, jadi mungkin kelemahan saya di situ, tapi mungkin kelemahan Bapak dan Ibu mungkin beda-beda sama saya. Nah, tapi iblis kan selalu lihat, apalagi kita. Kita pasti bakal utamakan untuk dijatuhkan. Kalau yang di luar-luar sana kan emang sudah temannya, sudah saudaranya dia. Tapi kalau yang ini nih, incer dulu nih. Biasanya Bapak dan Ibu itu pemimpinnya duluan. Ini kan Petrus yang diserang duluan sama iblis. Pemimpinnya para murid-murid. Gitu. Jadi biasanya pemimpinnya dulu nih bakal diserang. Kayak imam-imam itu kan kalau dia udah berdusta pengaruhnya banyak. Jadi kalau pemimpin sudah jatuh di dalam dosa pasti pengaruhnya banyak. Gitu. Berarti di antara kita yang akan diserang duluan adalah pemimpin, tua majelis kemungkinan ya. Dan BPH. Ini kalau mereka udah kena, ke bawah-bawahnya itu pada bingung semua.
gitu. Orang ketuanya sudah belok kanan, nah, pasti ekornya kemungkinan bisa ikut. Nah, hati-hati. Ini Petrus yang menyangkal 3 kali, bukan Yakobus gitu. Ya jadi dia yang menyangkal Bapak dan Ibu. Ini kurang dekat apa lagi dia? Bolak-balik terus dengan Yesus gitu. Namun dia tetap berdusta. Tapi perbedaan dari mereka itu, Petrus bertobat. Nah itu, kalau bacaan-bacaan sebelumnya tidak dijelaskan setelah itu apa yang terjadi kepada penjaga itu, apakah karirnya makin mentereng. Kalau Gehazi silakan baca sendiri nanti di 2 raja-raja itu. Nah kalau Petrus setelah dia menyangkal, dia bertobat. Nah jika memang kita berada dalam kehidupan seperti itu, mari Bapak dan Ibu, firman Tuhan mengajak kita untuk ayo kita bertobat, karena dampak dusta itu, dampaknya itu sangat berat. Nggak hanya ke saya, juga keturunan saya. Nggak hanya ke Bapak dan Ibu, juga nanti keturunan Bapak dan Ibu. Kan kita nggak mau. Mari kita bertobat. Kalau saya baca literasi itu, bertobat itu seperti baris berbaris. Ini kalau saya salah, tolong dimaafkan Bapak dan Pak Bambang. Ini kan baris berbaris nih, militer nih jadi. Kalau bertobat itu seperti pada balik kanan. Tadinya jalan ke sana, maju jalan, iya. Berhenti, ini kita berdusta. Jalan kita udah nggak sesuai dengan salib lagi, nggak mengarah ke Yesus lagi, karena kita posisi berdusta. Kita lagi ke sana. Firman Tuhan bilang, David, kamu udah berdosa, udah berdusta, bertobat. Bertobat itu nggak hadap kiri, karena masih bisa nol ke duit-duitnya gitu. Wah, harta-hartanya masih banyak, lumayan gitu. Ngambil dikit gak ketahuan. Kalau misalnya ada 100 miliar, mungkin kalau 10 juta kan gak kelihatan. Itu karena hadap kanan masih bisa. Jadi kalau bertobat itu kita langsung balik kanan ke sana arahnya. Jadi kalau bertobat dia memang harus balik kanan, keluar dari gelap menuju terang. Dia harus keluar, balik kanan. Itu bertobat. Seperti Yusuf pada saat mau digoda-goda sama istri Potifar, digoda-goda. Oh Yusuf mungkin udah dibelai-belai. Bapak dan Ibu tahu kan dibelai-belai. Oh, kamu ganteng, kamu cantik. Gitu. Kamu cantik, kamu ganteng gitu. Bibirmu merah banget, belum ada cowok yang bibirnya merah kecuali orang Korea misalnya gitu. Kok kamu di sini orang Korea gitu. Apa yang dilakukan Yusuf, Bapak dan Ibu, setelah dibelai-belai, dirayu-rayu sama istri Potifar, lari pergi, nggak di situ, nggak geser ke kiri, cuman 1 langkah, lari pergi. Ya itulah bertobat begitu, lari pergi. Jangan cuman standby di situ, nanti digoda lagi. Nanti kita termakan rayuan lagi. Jadi yang disebut bertobat seperti Petrus itu balik kanan. Balik kanan, kita harus pergi. Kita jangan coba-coba lagi berdusta. Mari kita jangan coba-coba lagi berdusta. Ya, dulu mungkin manusia lama kita pernah, David yang lama pernah berdusta ya. Semoga sekarang dengan firman Tuhan datang kepada kita, David yang baru bisa tidak berdusta lagi dalam segala kondisi. Baik ditawarin harta, ditawarin tahta, ditawarin wanita. Begitu juga Bapak dan Ibu. Nanti. Nih sekarang kalau di gereja kita aman ya Bapak dan Ibu ya. Oh aman, gak ada yang ganggu kita, gak ada yang ada persembahan itu juga dilihat orang. Kalau nanti diambil, orang banyak yang lihat. Nanti ujian itu di luar gereja. Nanti ujian akan datang buat kita semua. Nah, deng, kita menang gak? Tapi bersama Yesus kita pasti bisa. Amin. Amin, kita pasti bisa. Oke, next adalah slide terakhir Bapak dan Ibu. Ini ada 3. Kita akan baca bersama-sama. Yang nomor 1 itu adalah tugasnya para laki-laki yang berjenis kelamin laki-laki dan belum dirubah. Silahkan baca nomor 1 ya. Nomor 2 dibacakan oleh kaum wanita atau perempuan. Nomor 2 itu Wahyu 21 ayat 8. Kalau laki-laki Yohanes 8 ayat 44. Nah nomor 3
Itu saya yang akan membacakannya, Matius 5 ayat 37. Silakan dipersiapkan dulu Bapak dan Ibu. Ini adalah ayat-ayat pamungkas kita Bapak dan Ibu. Ya. Puji Tuhan ada berkat Bapak dan Ibu untuk diberikan kepada kita setelah nanti habis ini ada kuis kecil-kecilan. Ada berkat Bapak dan Ibu. Ya, ini juga soalnya belum ada yang tahu semua. Baik Bapak dan Ibu, ini mengenai si jahat ini. Untuk yang laki-laki siap ya, Yohanes 8 ayat 44. 3, 2, ya. Iya, seperti itu Bapak dan Ibu. Saya bacakan ulang lagi. Iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga. Padahal kita berdusta. Kita senangnya dusta. Ada anak sekolah di sini berdusta. Salah satunya apa ya kira-kira? Berdusta itu. Kalau berdusta, kalau anak sekolah kira-kira salah satunya apa ya, Jo? Nyontek, itu berdusta itu. Mencontek itu salah satu berdusta. Tapi pada saat di gereja, mari kita doa ini kita sempurnakan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Alah, kamu berdusta. Bapamu bukan yang di surga, itu nih Bapak kamu adalah iblis. Bapak saya iblis kalau saya suka berdusta. Karena nggak bisa punya dua bapak. Harus punya satu bapak saja. Kalau kita sudah memilih Bapa yang di surga, ya sudah jangan berdusta, karena berdusta itu adalah bapaknya adalah iblis, karena dia adalah bapak buat orang para pendusta. Nilai jelek nggak apa-apa Jo, yang penting jujur. Iya ya, tapi jangan kau nggak belajar. Oke baik, nggak apa-apa, nggak 100 nggak apa-apa. Yang penting 99 Jo. Gitu. Wah dikit. Jangan berdusta, baiklah. Gitu. Nggak jauh 95, puji Tuhan ya, nggak berdusta. Puji Tuhan, mulai dari rumah aja kita setting seperti itu. Jangan berdusta. Walaupun hasilnya kurang memuaskan, latihan lagi, belajar lagi, nanti juga dapat. Rajin-rajinan aja, menang rajin aja itu. Jadi nggak ada yang bisa di dunia ini punya dua bapak atau dua tuan. Kita pasti akan memilih salah satu. Nah kalau kita masih dalam berdusta, ya bapak kita adalah iblis. Walaupun kita masih sering berdoa Bapa kami. Baik, nomor 2, Bapak ibu-ibu atau para perempuan, kita baca di kitab terakhir nih Bapak dan Ibu nih. Wah kita lompat sampai kitab terakhir. Pak David main di wahyu-wahyu segala ini. Karena ini endingnya kita kan sementara di sini. 21 ayat 8. Ibu-ibu sudah siap ya? 3, 2, ya. Ya, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Perikopnya berkata langit yang baru dan bumi yang baru. Ini nanti bumi, langit akan diruntuhkan, akan gak ada, nanti diciptakan lagi yang baru. Buat siapa? Bukan buat yang ayat yang barusan kita baca. Kalau kita masih dalam kategori itu, berarti kita gak akan di situ. Selalu ada dua pilihan. Di langit baru, di bumi baru, atau di tempat yang ini. Hanya selalu ada dua pilihan, gitu. Bapak kita mau milih mana? Tuhan Yesus atau kita memilih iblis? Itu akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mana siapa nih Bapak si David sebenarnya ini? Khotbah-khotbah dia bisa dia di depan, pada saat di lapangan, nah kayak gitu. Pada saat di
sana ketahuan, kita terbaca. Apalagi di sini puji Tuhan banyak saksi-saksinya, kita nggak bisa ngelak. Kalau di Jakarta sangat mudah banget, kita tinggal pergi kemana, ke ujung mana, nggak ada yang tahu gitu. Apalagi mobil kita mobil sejuta umat, nggak ada yang tahu ini, oh mobilnya Pak David ini ada di sini, ada di diskotik misalnya begitu. Ketahuan, mobil saya itu kan sedikit yang punya, wah komunitasnya juga ada, wah mobil ini, Kebo Pak Guru, wah ini Pak David ada di sini. Di mana parkirnya? Ada di Pemijatan Plus. Pasti ketahuan Bapak dan Ibu. Sengaja saya tulis di situ Kebo Pak Guru biar saya dilihatin orang banyak, jadi takut saya berbuat dosa. Sengaja aja biarin. Kalau ada ketahuan berbuat dosa kan cepet bertobatnya, langsung ketahuan, nggak lama-lama. Enaknya di sini tuh seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu, jangan kita ada di posisi seperti mereka karena kita mau ketemu Tuhan Yesus nanti di surga sana. Jangan mau seperti mereka ini. Ini very dangerous, untuk selama-lamanya kita ada di sana Bapak dan Ibu. Oke, terakhir saya akan bacakan di Matius 5 ayat 37. Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini nanti kita pulang ke rumah, ini kita bawa Bapak dan Ibu, diingat ayatnya Matius 5 ayat 37. Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Selebih daripada itu pasti berasal dari si jahat. Karena kita sudah mulai nambah-nambahin, berdusta itu. Bapak kita adalah iblis. Jadi kalau ya katakan ya, tidak katakan tidak. Jordan, kenapa kamu nggak masuk hari ini? Saya males Pak. Udah, bilang aja, terimalah konsekuensinya. Kalau sakit kan aman biasanya tuh ya. Emang saya lagi males Pak. Terima konsekuensinya. Jujur saja. Memang jujur itu kadang-kadang pahit, tapi terima konsekuensinya. Daripada nanti bapak kita adalah iblis, kita termasuk pendusta, habis berdusta tiba-tiba ketabrak kereta api. Nggak tahu itu masuknya kemana nanti dia ini. Belum sempat bertobat. Kita nggak tahu. Jadi Bapak dan Ibu, jaga masing-masing kita. Setelah keluar dari tempat ini, pegang firman Tuhan ini. Saya juga termasuk. Ayat 37 dari Matius 5. Jika ya, hendak kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari jahat. Wah, biar kita aman, karir kita nih ditanyakan oleh pemimpin kita. Kenapa kamu belum melakukan ini? Saya sudah tugaskan. Kemarin saya itu sakit, padahal nggak sakit. Kenapa kamu belum melakukan ini? Aduh, kemarin ditelepon sama orang tua saya sakit keras, padahal tidak. Biar karir kita aman, kayak prajurit-prajurit tadi, kita berdusta. Biar uang kita banyak, kita berdusta. Tapi firman Tuhan katakan hari ini sebagai penguat kita supaya kita lakukan. Mari kita bertobat mulai dari sekarang. Saya dan Bapak dan Ibu, jika memang masih dalam sempat berdusta, mari kita bertobat. Ini firman Tuhan yang ngomong ya Bapak dan Ibu, bukan saya. Saya bukannya juga sempurna, nggak pernah berbohong. Enggak juga, makanya saya mengaku ya saya juga pernah berbohong. Tapi dengan datangnya firman Tuhan ini, mari kita bertobat bareng-bareng. Mari kita bertobat bareng-bareng. Mulai dari sekarang, setelah kita bertobat, jika ya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Karena selebih daripada itu berasal daripada yang jahat. Puji Tuhan. Tiba saatnya untuk kita kuis ya Bu Yoke ya, izin ya Bu Yoke. Mengetahui ini kira-kira dapat nggak yang tadi kita bicarakan. Slide-nya ditutup dulu Mbak Dian, terima kasih. Sinterklas sudah siap ya? Sinterklasnya kapan? Gemuknya Sinterklas ini ya, Jordan. Baik, pertanyaannya Bapak dan Ibu.
Tolong sebutkan nama pelayan Imam Elisa. Gehazi ya. Oke, tepuk tangan dong. Nah, itu mudah banget nih. Tapi yang terakhir nanti sulit. Silakan dikasih ke Ibu. Oke. Tolong sebutkan bunyi dari, tanpa melihat ya Bapak dan Ibu ya, kira-kira kurang lebih seperti itu. Tolong sebutkan bunyi dari Alkitab Matius 5 ayat 37 tadi. Iya Bu, silakan. Selebihnya berasal dari si jahat. Oke, tepuk tangan dong. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu. Ada satu lagi belum saya beritahu, belum saya buka, tapi ini kalau Bapak dan Ibu sering membacanya pasti tahu. Tadi jumlah orang Yahudi yang terima Tuhan Yesus kan sedikit, namanya Yahudi Mesianik. Itu sebenarnya sudah tertuang juga di dalam Alkitab Bapak dan Ibu. Jumlah orang Yahudi yang memang berdarah Yahudi yang ada 12 suku itu, 12 nama itu, memang sudah ada yang akan diselamatkan di dalam Alkitab. Yang mungkin pernah baca tahu berapa jumlah orang Yahudi yang diselamatkan di kitab Wahyu lah. Di kitab Wahyu itu ada. Ada jumlahnya ditulis di situ. 100.000, ya, dikit lagi. Ayo, terus. Ya Pak. 144.000. Iya. Puji Tuhan, di mana letaknya silahkan cari sendiri biar pertanyaan kenapa Pak Mangunjak tahu. Baik Bapak dan Ibu, saya bacakan sebagai penutup terakhir. Mari kita bersama-sama Bapak dan Ibu membacakannya ayat yang terakhir sebelum kita tutup dalam doa yang tadi, Matius 5 ayat 37 bersama-sama. Matius 5 ayat 37 bersama-sama kita membacakannya. Matius 5 ayat yang ke-37. 3, 2, ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Puji Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Saya undang kembali untuk para pelayan maju ke depan. Firman Tuhan telah datang kepada kita semua Bapak dan Ibu. Marilah kita menerimanya dengan sukacita dan kita memohon pertolongan dari Tuhan untuk melakukannya. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus di tempat maha tinggi. Kami Tuhan, keluarga besar POK, kami Tuhan Yesus Kristus sudah seperti keluarga di sini ya Tuhan, saling mengingatkan. Dan datanglah firman-Mu kepada kami Tuhan kali ini, untuk keluarga kami di sini Tuhan, keluarga POK GPM. Untuk kami berkata ya, jika ya. Dan kami berkata tidak, jika memang itu tidak. Karena lebih daripada itu adalah berasal dari si jahat. Kami ingin tetap memiliki Engkau ya Tuhan Yesus sebagai Bapa kami, sebagai Tuhan kami. Kami mau bertobat ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Pegang tangan kami untuk kami bisa bertobat, mampu untuk berkata jujur ya Tuhan. Ya Tuhan, sertailah kami nanti di luar sana. Mungkin saja kami akan menghadapi masalah yang sulit, keadaan yang sulit. Mungkin saja memaksa kami untuk berdusta ya Tuhan. Tolong kami ya Roh Kudus, tolong kami. Berikanlah jalan keluar Tuhan Yesus untuk kami, supaya kami tidak berdusta. Ya Roh Kudus, pegang tangan kami ya Tuhan, agar kami terus dalam kehidupan ini belajar untuk jujur ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Firman-Mu adalah segala-galanya buat kehidupan kami Tuhan. Terima kasih atas berkat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali.
Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati hambanya dan keluarganya dengan luar biasa. Bapak Ibu, biarlah dalam kehidupan ini kita senantiasa menjalankan kebenaran seperti yang telah difirmankannya dan berjalan mengiringi Yesus dan memikul salib. Mari kita meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian pikul salib. Bapak Ibu, mari kita berdoa syafaat.
Bapa yang di sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas kasih sayang Tuhan kepada kami melalui firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang kepadamu mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dalam setiap kehidupan kami manusia yang lemah, Engkau selalu menerima kami di dalam kelemahan kami ya Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami agar kami senantiasa tetap teguh di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, biarlah kami dikuatkan untuk dapat menjadi saksi Tuhan di mana kami pun berada. Saat ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa doa-doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya Engkau mengerti atas kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang sejahtera. Berkati pemimpin kami, berkati para pejabat Tuhan yang bekerja di pemerintahan ini untuk senantiasa bekerja dengan baik, sehingga kemiskinan dapat berkurang, rakyat sejahtera, kehidupan ekonomi dapat bertumbuh, dan bangsa kami dimerdekakan dengan kehidupan ekonomi yang baik. Terlebih anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, Tuhan berkati agar menjadi berkat membawa pembaruan bagi bangsa kami. Kami juga berdoa untuk pemilu tahun 2024. Berkati semua Tuhan, rencana yang dibuat sehingga pemilu dapat berlangsung dengan baik. Saat ini kami berdoa untuk Sugar Group Companies, tempat kami bekerja di mana Tuhan memberikan kami berkat. Dalam setiap pergumulan perusahaan tempat kami Tuhan, produksi yang menurun tahun lalu, kami percaya Tuhan bersama kami bersama untuk mendoakan Sugar Group ini dapat berkembang menghasilkan produksi yang baik tahun ini. Berkati tanaman tebu yang digiling, berkati factory, alat-alat yang digunakan ya Tuhan, sehingga proses giling dan tebang pada tahun ini dapat berjalan dengan baik. Demikian juga para pemimpin perusahaan, owner perusahaan, para direktur, para manajer, karyawan, para subkontraktor, orang-orang masyarakat di sekitar juga Tuhan, perusahaan kami, Tuhan pakai sehingga hasil tebu tahun ini dapat lebih baik dari tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan, terlebih kami anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan ini, Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan untuk berdampak baik. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan Sugar Group dalam tangan dan tanaman tebu yang bertumbuh untuk panen tahun depan juga Tuhan, biarlah bertumbuh menghasilkan gula yang baik. Saat ini kami mau berdoa untuk yayasan-yayasan Kristen, gereja-gereja yang ada di Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan berkati sehingga melalui yayasan, melalui gereja ini, nama Tuhan dimuliakan. Berkati hamba-hamba-Mu, para misionaris yang ambil bagian, Tuhan Engkau kuatkan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk POG GPM. Bapa yang di sorga, kami beribadah di tempat ini, pimpinlah kami ya Tuhan semuanya. Para majelis-Mu Tuhan berkati di dalam setiap pelayanan mereka. Jemaat-Mu yang setia kepada Tuhan, berkatilah pelayanan mereka yang ambil bagian sehingga ibadah-ibadah yang ada dapat berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk program pelayanan POG GPM yang akan dilaksanakan dekat ini Tuhan, di mana akan dilaksanakan ulang tahun POG. Berkati ya Tuhan semua rencana, sehingga di dalam acara ini semuanya kami bersuka cita karena POG ini tetap
berada dalam keadaan baik bersama Tuhan. Berkati juga ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa Tuhan memelihara kesehatan, memberikan mujizat bagi saudara-saudara kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan bisa terjadi. Berkati Ibu Widiawati ya Tuhan. Di mana ibu ini ya Tuhan? Penuh kelemahan tubuhnya. Berkati dia Tuhan. Sembuhkan ibu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pemulihan Ibunda Bapak Oslan, Bapak Adi Mongultom ya Tuhan. Orang tua kami ini penuh harapan dengan Tuhan. Sembuhkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Bilur-bilur-Mu hadir. Engkau menopang saudara kami ini. Orang tua kami ini Tuhan. Dan kesembuhan mujizat terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami berdoa untuk orang tua kami. Orang tua kami lansia ya Tuhan di tengah kelemahan tubuh mereka. Tuhan hiburkan mereka. Sehingga sukacita dari Tuhan membuat mereka senantiasa menjalani hidup dengan penuh sukacita gembira. Biarlah di tengah kelemahan tubuh orang tua kami ini terus senantiasa hidup bersama Tuhan di dalam masa-masa tua mereka. Dan saat ini kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Saud dan Ibu Nurul Tuhan. Engkau kuatkan keluarga ini dalam iman mereka kepada Kristus. Karena Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Dan pembimbingan yang ada Tuhan berkati seluruh para hamba-Mu yang ambil bagian. Sehingga keluarga ini kuat dan senantiasa bersama imannya kepada Bapa yang di surga. Biarlah proses ini berjalan dengan baik ya Tuhan, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Keluarga ini Tuhan berkati. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah dari PAUD sampai dengan perguruan tinggi. Berkati anak-anak kami di masa-masa pertumbuhan pendidikan mereka. Biarlah anak-anak kami ini dalam masa depan yang baik bersama Tuhan. Dalam pendidikan mereka Tuhan berkati. Dan saat ini kami berdoa, biarlah Engkau menguatkan anak-anak kami yang jauh dari tempat ini Tuhan. Biarlah mereka menimba ilmu dan menjadi anak-anak yang berhasil dalam pendidikannya. Engkau tutup bungkus mereka dalam pergaulan yang tidak baik. Dan mereka menjadi contoh di tempat mereka mengalami berproses dalam pendidikan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk ibu-ibu yang sedang mengalami proses kehamilan buah kandungan yang Tuhan berikan bagi Ibu Dinayanti. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan. Berkatilah ibu dan janin yang ada sehingga proses kelahiran nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa yang di sorga. Inilah ucapan syukur dan doa permohonan kami ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Karena Engkau yang memelihara hati dan pikiran kami dalam setiap permohonan. Biarlah Engkau mengabulkan doa kami ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk doa kami ini sempurna di hadapan Tuhan. Seperti Tuhan mengajari kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami syukur. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan. Nats persembahan
pada hari ini terambil dari Maleakhi 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita mengumpulkan persembahan kepada Tuhan sambil mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 287, Sekarang Beri Syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan pada pagi hari ini sebagai rasa syukur kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati jemaat-Mu Tuhan yang telah berkorban Tuhan. Biarlah Tuhan berkat melimpah Tuhan turun atas jemaat-Mu Tuhan yang telah berkorban pada pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan tangan anak-anak-Mu juga yang mengelola persembahan ini. Biarlah Tuhan ada rasa takut Tuhan pada Engkau Tuhan di dalam mengelola persembahan ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan ini ke dalam pimpinan tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat. Saya persilahkan. Shalom. Warta jemaat dan jadwal sepekan akan saya bacakan. Untuk ibadah minggu depan tanggal 23 April tertulis di warta jemaat ada pagi dan sore. Tapi minggu depan hanya satu kali saja, hanya ibadah pagi saja yang akan dilayani oleh pelayan firman Diaken Ega Satriani, imam dan doa syafaat kaum wanita,
liturgos kaum wanita, pemusik Penatua Daud Sulaksono, warta jemaat kaum wanita. Untuk doa syafaat akan dilaksanakan hari Selasa 18 April jam setengah 8 malam, pelayan firman oleh Diaken Ega, liturgos Diaken Selvi, dan pemusik Penatua Daud Sulaksono. Untuk ibadah keluarga akan dilaksanakan Kamis 20 April jam setengah 8 malam di gereja. Pelayan firman Bapak Christian Cahya, liturgos Ibu Sihwinarni, pemusik Bapak Ismet Arimatea. Untuk ibadah pemuda akan dilaksanakan juga di hari Kamis 20 April jam setengah 8 malam juga, dengan dilayani oleh pelayan firman Diaken Kefas, liturgos Saudari Karis, pemusik Saudara Ade di gereja juga. Untuk Jumat 21 April setengah 8 ada ibadah remaja. 21 April ada nih? Nggak libur? Ya udah. Ada Jumat 21 April ada ibadah remaja dengan pelayan firman Bapak Diaken Firman Mendrova, liturgos Saudara Bram, pemusik remaja. Untuk sekolah minggu depan 23 April, pelayan firman Ibu Diaken Dianita, liturgos Saudara Bram, Mima, dan Fier, pemusik remaja. Warta keuangan, total persembahan minggu kemarin sebesar Rp2.255.000. Pengumuman persembahan hari ini diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Yang kedua, dalam rangka memperingati Jumat Agung, Paskah, dan perayaan hari ulang tahun POK GPM pada bulan April ini, panitia pelaksana mengundang jemaat yang memiliki kerinduan berbagi berkat untuk turut mengambil bagian menyumbangkan sembako untuk aksi sosial, dapat berupa beras, minyak goreng, susu kental manis, atau gula. Pengumpulannya dapat diberikan pada majelis terdekat atau saudara Karis di kantor sekretariat gereja mulai dari 27 Maret sampai 24 April. Yang ketiga, undangan pernikahan Saudari Lili Handayani dan Saudara Yosafat Nugroho untuk majelis dan jemaat POK GPM. Pemberkatan akan dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023 pada jam 9 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di gereja GBI Rumbia. Yang keempat, Majelis POK GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kelima, Majelis POK GPM menghimbau untuk tetap menjaga kebersihan gereja. Dimohon sampah-sampah dibuang pada tempatnya. Demikian warta jemaat pada hari ini. Terima kasih. Shalom. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat 339, Maju Laskar Kristus. Lawan kuasa ikut salib
puji Tuhan. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jemaat Tuhan. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.